Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jamie Yulianto Hambali. Dari kisahnya mengajarkan bahwa stroke tak selalu datang dengan peringatan yang jelas. Tubuhnya tiba-tiba ambruk saat sedang nongkrong bersama teman-temannya. Waktu saya terkena stroke, saya sedang ngopi dan ngobrol bersama teman. Tiba-tiba saya terjatuh. Gejala hampir tidak ada gejala, tapi seminggu sebelum stroke atau sebulan sebelum stroke saya sering sakit kepala, nyeri di kepala hebat. Ia didiagnosis mengalami stroke akibat sumbatan di pembuluh darah otak kiri dan pecah pembuluh darah di otak kanan. Ada hipertensi tahu, ada diabetes tahu, ada kolesterol tahu, tapi saya abaikan. Saat itu, tekanan darah dan kadar kolesterolnya sangat tinggi. Dampak dari stroke ini membuat tangan dan kaki kirinya menjadi lemah. Bahkan Pak Jamie merasa pandangan mata kirinya menjadi buram. Begitu pula dengan wajah sebelah kirinya yang menjadi sering kesemutan. Tujuan saya ke Go Healthy bisa dapat masukan daripada pakar praktisi kesehatan, jadi bisa mempercepat kesembuhan saya. Kami kembali hadir buat Anda pemirsa. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan program Go Healthy. Saya Coki Sitohang hari ini bersama Bang Paidon dan Mbak Preti dan seorang narasumber yang barusan profilnya kami putarkan untuk Anda. Jangan tunggu stroke merampas segala yang Anda punya, yang sudah Anda kumpulkan selama ini. Dan jangan menjadi bagian dari orang lain yang abai dengan kesehatan tubuhnya sendiri. Ayo pemirsa, take action. Hari ini juga saat Anda menyaksikan program kami untuk mengubah seluruh gaya hidup Anda menuju ke gaya hidup sehat sehingga faktor-faktor risiko bisa Anda turunkan. Terutama soal komplikasi. Pak Jamie, saya ngomong seperti tadi bukan mau nyinggung, tapi ingin mengingatkan banyak orang di luar sana dan terutama hari ini biarlah mereka belajar dari hidup Pak Jamie. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Memang itu kenyataannya. Waktu Bapak kena stroke itu Pak, kejadiannya, Bapak lagi ngapain, di mana saat itu, dan gejala apa yang sebelumnya Bapak rasakan? Sebenarnya kalau gejala, tidak ada gejala apa-apa. Maksudnya ya beberapa hari sebelumnya memang sering sakit kepala saya. Tapi saya minum obat pereda nyeri. Tapi pada saat kejadian itu nggak ada kejadian apa-apa. Saya sedang ngopi, lagi ngerokok, bincang-bincang sama temen. Tiba-tiba malah saya jatuh. Saya belum kepikiran saya stroke saat itu.
Jadi pada saat kejadian itu Bapak nggak langsung dibawa ke rumah sakit? Belum, karena kejadian itu saya ada di Serang. Oke. Jadi telepon adik saya jemput saya, baru dibawa ke rumah sakit. Nah, saat nyampe di rumah sakit, dokter mengatakan apa? Belum ketemu dokter. Belum? Tapi diperiksa dulu, terus langsung di MRI. Hasil MRI-nya bagaimana tuh Pak? Cuma diinfoin pecah pembuluh darah, saya belum tahu ada sumbat. Berarti MRI pertama menunjukkan ada stroke pecah pembuluh darah. Iya. Bapak dari dulu punya tensi tinggi? Iya, pas COVID. Pas COVID? Iya, pas COVID saya mau divaksin, sempat gagal karena tensi saya tinggi. Berapa? 180. Oh. Tinggi banget. Iya, Itu umur berapa itu? 2020 berarti 42. Oke. Lalu selain tensi tinggi, ada apa lagi Pak yang tinggi Pak? Kolesterol. Paling tinggi di angka berapa Pak? Dulu pernah cek di 200 lebih, 230. Oke. Lalu selain tensi tinggi, kolesterol tinggi, ada apa lagi Pak? Asam urat. Asam urat. Paling tinggi pernah di angka berapa Pak? Dulu saya nggak pernah cek asam Nggak pernah urat. cek. Ya, cuma ke dokter, kaki saya nggak bisa, ini bengkak, jalan susah, ngilu, sendinya ke dokter bilang, ini asam urat nih, dikasih Oke. obat, ya udah makan selesai udah. Pemirsa lihat kondisinya Pak Jamie sekarang. Saya dengan segala hormat Pak, mohon bantuan Pak. Tunjukkan pada pemirsa pergerakan Bapak. Ini coba saya angkat tangan. Ya, Iya. normal gitu, kayak mau menyapa orang di depan Bapak. Oke. Kalau sikunya diluruskan bisa? Ditekuk lalu diluruskan? Oke. Belum bisa. Tangannya? Oke. Pak, boleh Pak saya lihat Bapak berjalan Pak? Bapak tolong berdiri Pak. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aja Pak ya. Sedikit saja, 2 atau 3 langkah. Aduh, Bapak. Telapak kakinya masih nekuk ya Pak ya ke dalam. Sering Oke. saya ketekuk botol. Oke. Iya. Masih Oke, ada silakan kembali, spastisitas Bapak. juga. Ini Bapak jalan nggak pakai alat bantu nih? Enggak, Iya. Dulu Bapak lincah dong. banget. Menurut Bapak stroke itu menyakitkan atau sungguh membuat Bapak menderita? Pak? Dua-duanya Pak, menyakitkan dan sangat menderita. Nyesel andai kata dulu terus ditahan dokter, misalnya makan obat terus gitu. Pasti kan nggak kejadian. Dulu dokter sebenarnya udah kasih saya obat darah tinggi, cuma saya cuekin aja. Kenapa cuekin Pak? Saya pikir ya nggak ada apa-apa kok. Tapi sebelum saya lanjut Pak, kemarin tensi 180 waktu usia 42 tahun. Ada kebiasaan buruk apa yang lain yang Bapak kerjain? Saya merokok cukup kuat. Udah berapa lama? Saya merokok dari sekolah. Dari umur 17. Ya, umur 17 betul. Ya, berarti mungkin lebih dari 20 tahun ya? Lebih. Iya. Dan Bapak berpikir badan Bapak bisa menghandle itu? Tadinya pikir seperti itu, sekarang sih kapok. Oke. Sekarang masih merokok Pak? Jujur masih. Cuma pengen berhenti, tiap kali pengen berhenti ya masih sulit. Berarti Bapak setiap kali merokok, Bapak lihat anak Bapak harusnya. Nah, aku tidak mau ngelihat wajahmu lagi, nak, sebab aku pengen ngerokok. Nah, Betul nggak? Iya. Jadi ngomong itu, Pak. Itu menyakitkan sih yang Abang Paidon ingatkan. Sungguh fakta menyakitkan. karena sebenarnya Bang Paidon ini ingin yang terbaik juga untuk Bapak. Iya. Iya. Paham. Pada dasarnya adalah kenapa sih dianjurin jangan merokok? Karena ada resiko terjadi stroke berulang. Apalagi tadi juga kita melakukan pemeriksaan sebelum melakukan pengambilan gambar. Kita sama-sama lihat ini tensinya masih tinggi Pak. Ada di angka 155/110. Wow. Bapak tahu Pak target optimal yang Bapak harus raih ada di angka berapa? 120/80. Nah, Iya. asam uratnya pun masih tinggi, belum terkendali. Ini ada di angka 7,7. Kalau pada pria normalnya di bawah 7 Pak. Jadi Bapak masih punya PR. Ya Pak ya. Ya. Tensinya harus terkendali, asam uratnya harus normal untuk mencegah terjadinya resiko serangan stroke yang berulang. Saran saya sih Pak, pulang dari sini, Bapak segera ke dokter lagi. Karena pengobatannya nggak berhasil tuh. Ya, artinya mungkin jumlahnya harus ditambah atau dosisnya harus ditambah. Pokoknya terus kena tuh, angka 120/80 terus kena. Ya, itu nomor satu. Kedua, pola makan harus mau belajar gimana caranya, harus bisa. Nah, ketiga tentu fisioterapi harus dikerjain. Terakhir kami menyarankan Bapak dan pemirsa yang saat ini masih belum optimal dalam pengobatannya atau belum pulihnya belum optimal untuk mulai menggunakan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini adalah teknologi yang akan membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Buat yang belum pernah melihat perangkatnya seperti yang ada di pergelangan tangannya Bang Coki. Nah, Seperti ini Pak. apa yang dikerjakan teknologi laser ini, dia memproduksi sinar laser. Jadi kalau Anda lihat cahaya merah keluar dari Bapak lihat, situ, itu bukan lampu LED ya pemirsa, itu sinar laser yang desainnya sudah dibuat sedemikian rupa dan intensitasnya sudah sedemikian rupa sehingga tidak menghanguskan pergelangan tangan tapi bisa memberi efek yang baik.
Apa yang dikerjakan oleh teknologi laser ini, dia membantu memproduksi molekul namanya oksida nitrit yang ada di pergelangan tangan. Nah, molekul oksida nitrit ini adalah molekul yang bertanggung jawab untuk membantu membuka pembuluh darah agar bisa melebar. Nah, Anda harus tahu bahwa ketika terjadi penambahan usia, kemampuan pembuluh darah untuk memproduksi oksida nitrit itu makin berkurang. Sehingga kemampuan membuka pembuluh darah juga berkurang, apalagi ada konsekuensi atau ada kondisi yang bersamaan terjadinya penyumbatan pembuluh darah sehingga produksi oksida nitrit menurun. Nah, ini menyebabkan apa? Potensi penyumbatan pembuluh darah, sirkulasi darah terganggu, suplai oksigen turun, kemudian pembuluh darah juga menjadi menyempit, ya, volume darah yang diantar ke organ target berkurang. Apa? Organ-organnya mengalami penurunan fungsi, kualitas, dan bahkan mengalami kematian. Nah, teknologi laser ini adalah teknologi yang bisa memproduksi sinar laser, kemudian dia akan menembus bagian epidermis, dermis, hipodermis, sampai ke pembuluh darah. Nanti di dalam pembuluh darah yang di pergelangan tangan, dia akan membantu memproduksi molekul oksida nitrit. Molekul oksida nitrit ini yang diproduksi di pergelangan tangan ikut beredar di seluruh tubuh Anda. Ini akan membantu membuat pembuluh darah menjadi lentur, fleksibel, kemudian mengurangi peradangan, tekanan darah menjadi terkendali, volume darah diantar ke organ target bertambah, organ Anda menjadi optimal. Ya, dengan demikian Anda punya peluang untuk hidup menjadi lebih sehat dan bugar ketika Anda menggunakan teknologi laser ini. Ayo pakai teknologi lasernya, terus tetap konsumsi obatnya supaya Anda bisa mempunyai kesehatan yang lebih optimal di masa yang akan datang. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Bapak kan pernah mengalami sumbatan pada pembuluh darah otak juga, Pak. Kurang lebih gambarannya seperti ini, Pak. Nah, ini terjadi kalau misalnya darah kita kental. Misalkan ada gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, sel-sel darah ini cenderung menggumpal membentuk trombus ini, Pak, dan pemirsa di rumah. Jadi ketika Anda pakai teknologi laser, harapannya adalah gumpalan darah ini dapat diuraikan dengan baik, aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Sel darah ini bisa mengantarkan zat gizi, oksigen maupun obat yang Bapak konsumsi, sehingga menjadi satu kesatuan untuk membantu proses pemulihan Bapak dengan lebih optimal. Tapi di waktu yang bersamaan, zat NO bersama dengan oksigen yang meningkat berkat penggunaan teknologi laser, ini akan meningkatkan kerja dapur pada setiap sel tubuh kita. Dapur pada setiap sel tubuh kita ini disebut dengan mitokondria. Dia ada di setiap sel tubuh kita. Jadi, nantinya dapur ini bekerja dengan lebih aktif. Namanya dapur berarti untuk masak ya Pak ya? Ya. Yang dimasak itu adalah gula darah dan kolesterol. Dimasak menjadi energi. Energi yang meningkat bisa Bapak manfaatkan untuk latihan, aktivitas, olahraga sehari-hari. Tapi dalam waktu bersamaan, penggunaan teknologi laser ini dapat membantu menjaga kestabilan gula darah dan kolesterol Bapak. Jadi dengan Bapak dan pemirsa di rumah memanfaatkan teknologi laser, kita dapat tuh target-targetnya. Tensi yang lebih terkendali, asam urat yang lebih stabil, kualitas darah dan pembuluh darah yang meningkat. Harapannya kalau untuk Bapak adalah meraih proses pemulihan dengan lebih optimal dan mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Manfaatkan teknologi laser sehingga kita bisa menua dengan sehat, aktif, dan produktif. Silakan hubungi kami, jangan ragu dan jangan menyerah. Anda bisa saja menelpon kami beberapa kali, tapi telepon saja terus sampai Anda dilayani oleh tim call center dari GoGo Mall. Kami ingatkan Anda juga harus terus waspada, jangan sampai terbuai dengan promo-promo liar di luar sana. GoGo Mall untuk saat ini tidak melakukan acara-acara besar untuk memamerkan IQ Laser atau dokter laser. Anda cukup menelpon kami lewat nomor yang muncul di layar kaca, atau Anda datangi langsung kafe showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Take action. Gunakan IQ Laser. Atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang.
Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sekarang kita akan belajar mengenai bicara fakta yang akan dijelaskan oleh Bang Paidon. Satu pasien bisa mengalami 2 jenis stroke. Ya, jadi pemirsa, stroke itu pada dasarnya ada 2 macam. Satu, penyumbatan pembuluh darah. Satu, terjadinya pecahnya pembuluh darah. Dan seseorang bisa mengalami kedua macam jenis stroke ini. Mungkin orang selama ini mengira kalau orang sudah kena penyumbatan tidak akan pernah kena pecah pembuluh darah. Atau sebaliknya. Pecah pembuluh darah tidak mungkin kena sumbatan. Nggak seperti itu. Ada orang yang mengalami 2 macam stroke ini mungkin ada waktu berdekatan. Nah, sementara yang perlu harus kita perhatikan adalah cara penanganannya itu sangat berbeda, bahkan sangat bertolak belakang. Kalau ada penyumbatan harusnya diencerkan, kalau ada pecah pembuluh darah harusnya dicegah. Keenceran darah itu malah harus dikentalkan begitu, supaya terjadi proses pembekuan darah. Kebayang nggak? Kalau misalnya ada seseorang mengalami 2 macam stroke ini sekaligus, ya kan berarti ada perlu teknik khusus yang harus dilakukan oleh dokter syaraf untuk membantu Anda yang punya 2 macam stroke ini. Dan kebetulan 2 macam stroke ini punya faktor risiko yang sama, itu hipertensi, kolesterol, darah tinggi, asam urat, dan kebiasaan satu nih, merokok, biasa makan junk food, ya, atau makan yang kurang sehat. Itu sering menyertai masalah stroke ini. Itu sebabnya apa? Ingat bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika toh sudah harus mengobati, obatilah sampai tuntas dan Anda bisa membantu pengobatan Anda dengan menggunakan teknologi laser guna mendukung kesehatan Anda. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Dan apa yang disampaikan oleh Abang barusan itu kan fakta, nggak usah jauh-jauh ya. Orang sebelah saya ini kan ngalamin 2 stroke tadi ya Pak ya. Ya. Ada sumbatan, ada pecah pembuluh darah dalam satu waktu. Betul kan Pak? Iya. Ya, jadi ini real pemirsa, bukan rekayasa, bukan cerita-cerita. Ada di sana tuh di kabupaten tertentu. Enggak, ini orangnya sebelah sini. Pola hidup seperti apa yang Bapak jalankan dari dulu yang merupakan kekeliruan itu Pak? Ya, saya banyak bergadang. Sering begadang? Sering begadang ya. Rata-rata tidur sehari berapa jam? Kadang-kadang saya tidur bisa jam 6 pagi baru tidur. Jam 8 udah bangun. Loh? Jadi Bapak sering begadang, tidur cuma 2 jam gitu ya Pak ya? 2-3 jam gitu. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak? Makan makanan junk food. Minuman bersoda? Minuman bersoda iya. Kalau botol besar kan 1 liter tuh. Bisa habis sendiri. Itu sehari? Iya. Di luar yang lain? Di luar minum air putih atau apa, kadang kopi, di luar kopi itu. Kopinya manis juga? Iya, kopi. Aduh, berarti Bapak makannya tidak diatur, minumnya pun banyak yang mengandung gula ya Pak ya, gula tambahan ya Pak? Iya. Lalu yang ketiga nih Pak, olahraga? Ya udah nggak pernah. Namanya aktivitas makin banyak, udah nggak pernah olahraga. Oh semenjak ada anak dan lain-lain ya Pak ya? Benar-benar stop, nggak ada olahraga. Oke, bagaimana dengan stres Pak? Bisa manajemen stres dengan baik gak Pak? Apalagi Bapak dulu bekerja di dunia korporat gitu Pak. Kadang nggak bisa itu. Ya paling saya bengong, nonton TV, main handphone dah. Dan merokok? Ya itu jelas. Pak Jemmy, apa yang paling Bapak khawatirkan dengan kondisi sekarang ini Pak? Ya sejujur ngomong takut stroke kedua. Dan apa yang terjadi di stroke kedua biasanya? Ada yang bisa meninggal. Karena ada teman punya istri stroke kedua meninggal. Artinya lebih parah kan daripada stroke pertama. Betul. Jadi Bapak takut, khawatir terjadi stroke yang kedua. Ya nggak mau lagi dah. Apa upaya Bapak dalam rangka menghindarkan Bapak dari serangan stroke yang kedua? Yang paling saya jaga pola makan. Kalau olahraga kan saya juga jalan masih susah. Paling coba-coba paling main kayak sepeda statis. Saya coba main sepeda statis, main. Kadang saya di apartemen kan ada kolam renang, temen anak berenang, saya sambil latihan gerak-gerik kaki, gerak tangan. Tapi Bapak belum pakai teknologi laser ya? Belum. Sudah pernah dengar teknologi laser? Ya. Nonton acara kami atau dengar dari orang lain? Nonton juga, terus ada di sosmed. Iya. Bapak ngelihat kami diskusi di acara ini. Iya. Sering ya. Iya. Jadi setelah Bapak dengar tentang teknologi laser, hati Bapak ngomong apa sekarang? Ya pengen punya.
Karena tertarik juga, kebetulan ada temen juga yang udah pakai. Yang herannya dia stroke-nya sama saya tuh kurang lebih. Tapi saya sebulan lepas kursi roda. Dia 3 bulan baru lepas kursi roda. Terus begitu ketemu kemarin, saya tanya, "Lih, kok udah bisa bawa motor?" Dia udah bisa bawa motor? Iya, tapi dia 8 bulan ya. Iya, 8 bulan stroke bisa bawa motor. Saya kaget. Padahal pengobatannya sama gitu. Maksudnya kita ke alternatif akupuntur bareng-bareng. Dia bilang, "Bro, lu coba aku laser deh." Dia bilang, "Gua ada beli." Gitu. Dia pakai teknologi laser? Iya. Dia pakai laser? Iya. Dia bilang, "Sehari pakai 2 laser kali." yang diomongin ini ya sama Iya, Bang Paidon sama Mbak Preti ya? Oke. Bapak tahu ada keuntungan lain kalau Bapak mengupayakan dan menggunakan laser? Yang saya tahu selain bisa memperlebar pembuluh darah, tidur juga bisa lebih nyenyak. Iya, betul sekali. Baru mau saya akan bahas, Pak. Makanya Bapak butuh teknologi laser yang digunakan 2 kali sehari. Ya. Pakai di pagi hari, tubuh menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini dapat menjaga kestabilan emosional, di mana pada penyintas stroke seringkali mengalami gangguan emosional. Tujuannya apa? Tujuannya agar Bapak lebih semangat, lebih produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Keduanya kan gangguan tidur nih, Pak. Ya. Pakai teknologi laser pada malam hari, nanti tubuh menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini akan membantu Bapak. Ketika Bapak pakai, tidurnya jadi lebih nyenyak, lebih lelap, lebih cepat untuk tertidur, lebih berkualitas, lebih dalam, lebih panjang. Karena tidur ini memegang peranan penting dalam proses penyembuhan Bapak. Betul. Jadi Bapak pakai 2 kali sehari, pakainya di pergelangan tangan sebelah kiri, nanti ada ekstensinya juga bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Nah, intranasal ini ilustrasi seperti ini, Pak. Karena pembuluh darah di hidung ini adalah pintu menuju pembuluh darah yang ada di otak. Ketika Anda pakai teknologi laser beserta intranasal secara rutin, nantinya pembuluh darah di sistem saraf pusat ini lebih terbuka. Aliran darah menjadi lebih lancar, bisa membantu proses pemulihan stroke, mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang, khusus Bapak. Kalau untuk pemirsa di rumah, mencegah terjadi serangan stroke yang pertama, lalu mencegah demensia atau kepikunan, mencegah, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain, sinusitis. Jadi ini menjadi sebuah alat terapi yang bisa Bapak manfaatkan untuk meraih proses pemulihan dengan lebih baik. Harapannya adalah kalau untuk pemirsa di rumah, pakai sekarang juga. Kita ingin mencegah agar jangan sampai terjadi komplikasi. Pastikan Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik, karena itu akan menentukan kualitas hidup Anda. Ya, satu lagi pemirsa, Anda beruntung sekali kalau Anda bisa menyimak tayangan kali ini, karena walaupun sudah muncul beberapa waktu, tapi ini tetap merupakan satu teknologi yang baru yang menyertai teknologi laser yang disebut dengan teknologi NMES. Jadi ini penting buat Pak Jamie dan pemirsa yang mengalami stroke dan juga orang yang punya masalah kesulitan bergerak. Teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation adalah teknologi yang dimaksudkan untuk menstimulasi otot supaya berkontraksi seperti bekerja. Anda bisa lihat seperti ini dalam tayangan Anda. Nah, ini dimaksudkan apa? Pertama, ototnya diminta atau dikondisikan untuk berkontraksi, dan kedua, dia memberikan rangsang atau stimulasi kepada otak untuk memberitahu bahwa otot itu bisa bergerak, sehingga area di otak yang mengontrol pergerakan tersebut bisa terstimulasi dan bisa berfungsi dengan baik gitu, khususnya untuk orang yang punya masalah dengan stroke. Jadi Anda bisa pakai ini di mana di organ-organ atau di alat gerak yang mengalami masalah atau kesulitan pergerakan, misalnya di lengan bawah, misalnya di lengan atas, di bahu, kemudian di paha depan, di paha belakang atau betis. Pakai setiap hari sebanyak 2 kali. Untuk apa? Untuk mendukung proses pemulihan Anda. Anda bisa bayangkan ketika sirkulasi darah menuju otak meningkat, apalagi tadi ditambahkan dengan penggunaan intranasal, seperti yang disampaikan Mbak Preti, maka sudah ada potensi untuk organ atau alat gerak Anda bisa berfungsi dengan lebih baik. Apalagi ditambah dengan penggunaan teknologi NMES ini. Anda bisa punya peluang pulih lebih cepat dan mempunyai peluang untuk bisa memelihara kesehatan alat gerak Anda. Ayo pakai teknologi laser dan teknologi NMES-nya untuk mendukung kehidupan sehat Anda sekarang juga. Pemirsa, Anda lihat di layar kaca, satu ilustrasi yang digunakan oleh seorang bapak, ada yang intranasal ke rongga hidung, ini NMES dan bekerja dalam satu waktu, Bapak. Karena Pak Jamie dan para penyintas stroke, saudara-saudara kami di luar sana,
masih ada kesulitan gerak kan Pak? Betul. Makanya ototnya, sarafnya harus dilatih terus-menerus. Ya, saya berdoa saya bisa lekas sembuh, Amin. ya, bisa beraktivitas normal seperti sedia kala, Amin. bisa punya teknologi laser untuk kita pakai. Oh, jadi Bapak mau mengupayakan ya Pak ya? Untuk support kesembuhan saya. Kira-kira istri Bapak akan mendukung hal ini? Demi kesehatan, kenapa tidak? Selamat ya. Siap. Terima kasih buat waktunya ya Pak. Ya. Pesan optimisme ini harus dilanjutkan dengan tindakan nyata di lapangan. Baik. Salam untuk keluargamu. Terima kasih. Bang Paidon terima kasih. Terima kasih. Mbak Preti terima kasih. Ini waktunya Anda melakukan tindakan. Kalau Pak Jamie saja siap menyambut tantangan, apalagi Anda yang ada di rumah, nomor telepon kami buka sekarang. Telepon, hubungi, jangan mundur. Bisa saja ketika Anda menelpon saat ini sulit terhubung karena Anda sedang berkompetisi dengan seluruh rakyat Indonesia. Jangan menyerah. Telepon lagi, kami tunggu telepon Anda supaya Anda bisa mendapatkan AccuLaser yang asli, resmi, bergaransi, dan bermanfaat. Kalau Anda ada di Kota Tangerang, silakan mampir langsung ke Alam Sutra, ke Cafe Showroom Gogo Mall, dan dapatkan AccuLaser di sana. Take action. Sekarang juga gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Pusing-pusing, terus malam tidur, jam 5 bangun, jatuh dari tempat tidur, terus udah nggak bisa gerak. Ya, dibawa ke rumah sakit terus dinyatakan stroke. Tensinya 180/100, terus kolesterolnya 500 sekian, kolesterol jahatnya. Setelah menggunakan teknologi laser itu tidur saya nyenyak, terus tensi bagus, kolesterol bagus. Cek tensi itu 120/80. Yang kolesterol sama asam uratnya itu saya ngecek bulan kemarin tuh udah bagus, cek darah. Terima kasih AccuLaser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.